Shalom, pujiakan nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana mengasihi Allah dengan hati nurani yang murni. Nah, kita baca dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Di situ firman Tuhan mengatakan, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah, Rasul Paulus dia berusaha menjaga sikap hatinya di hadapan Allah untuk tetap murni, ya, seperti itu. Penting memiliki hati nurani yang murni di dalam mengasihi Allah. Mengapa? Ketika hati kita tidak murni lagi, tercemar oleh dosa atau motivasi-motivasi yang tidak benar, maka itu dengan sendirinya akan merusak hidup kita, dan pelayanan kita itu tentunya tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam ayat firman Tuhan ini Paulus mengungkapkan isi hatinya, kata hatinya, ya, kepada jemaat yang ada pada saat itu. Dan kita melihat bagaimana untuk memiliki sikap hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tentunya pertama, hati kita harus dibaharui di dalam Tuhan. Amin. Waktu kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa dan kita sungguh-sungguh bertobat, kita minta Tuhan Yesus Kristus membaharui hati kita, maka hati kita ini akan dibaharui waktu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan meninggalkan segala kehidupan lama kita dengan memberi diri untuk senantiasa mengikuti dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti itu yang terdapat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, kita orang yang percaya penting memiliki sikap hati nurani yang murni. Nah, sikap hati nurani yang murni itu di dalamnya berbicara juga tentang motivasi, tujuan, dan cara yang benar. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semuanya bersumber dari hati kita, ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu penting memiliki sikap hati nurani yang murni di hadapan Allah. Nah, hati nurani yang murni, ya, tentunya seperti tadi, ketika kita sudah dibaharui, kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan membaharui hati kita sehingga Dia senantiasa terus berbicara di dalam hati kita, sehingga kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rencananya, dan sesuai dengan firman-Nya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39, ya. Kita lihat dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Di situ dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum Taurat, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di sini Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bagaimana untuk hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jadi berbicara juga tentang mengasihi Tuhan dengan hati nurani yang murni. Tentunya mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, hati kita memiliki hati yang murni, dan jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ketika kita dibaharui, tentunya kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, sehingga kita bertindak juga dalam melakukan segala sesuatu itu seturut dengan kehendak Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Dan kita melihat
dengan segenap akal budi. Nah, Tuhan memberikan pengetahuan bagi kita ya. Tuhan memberikan hikmat surgawinya bagi kita. Biarlah kita menggunakan akal budi kita itu untuk dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, tentunya semuanya bersumber dari hati nurani yang murni yang telah dibaharui oleh Tuhan. Pujikan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Shalom.